Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Giovanni Gideon Regensung, mahasiswa STT RMK, semester 1, dan kali ini dalam video ini saya akan membawa tugas yaitu spiritualitas tentang ketundukan. Nah, ketundukan di mana pengajaran firman Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya yang kita lihat dalam Alkitab, yaitu pengajaran firman dari Kejadian sampai Wahyu, memberikan pemahaman bahwa ketundukan seharusnya menjadi warna yang dominan dari kehidupan kekristenan, bahkan kehidupan berpelayanan kita. Nah, sifat ketundukan ini kita harus belajar tunduk, dan tunduk ini substansinya adalah tunduk ini adalah sikap mental, di mana sikap mental itu akan nyata melalui tindakan kita, karena sikap itu tidak bisa kita lihat. Nah, dalam karakter adalah kebiasaan yang menetap dalam diri. Nah, ketundukan ini berbeda dengan karakter. Orang yang spiritnya rohani memiliki ketundukan. Jadi kalau seorang punya masalah ketundukan, berarti ada masalah dengan spiritualitasnya. Nah, ketundukan berbeda di karakter. Orang yang tunduk pasti kehidupannya rohani, dan perilaku yang dia tunjukkan pasti ketaatan. Nah, ada dua jenis ketundukan di sini, di mana orang yang memiliki ketundukan, yaitu dia adalah orang yang loyalty, di mana dia taat kepada pemimpin atau kepada otoritas. Meskipun apapun, kondisi apapun, dia tetap taat kepada pemimpin atau otoritas. Nah, yang kedua yaitu obedience, di mana taat kepada aturan. Ketika dia taat juga kepada otoritas, dia juga harus taat kepada aturan. Aturan yang mana? Tentunya aturan yang benar. Karena ada aturan yang salah, kecuali dalam pemimpin kita mengambil keputusan yang salah, kita kembali ke taat kepada aturan. Dan aturan itu yang menjadi patokan kita. Aturan yang benar. Nah, dua hal inilah harus berjalan bersama-sama. Ketika dua hal ini digabung, akan menghasilkan hal yang komprehensif. Nah, tentang otoritas, siapakah itu? Otoritas siapa yang kita harus tunduk? Yaitu pada dasarnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu otoritas dari Tuhan. Nah, contoh dalam sebuah keluarga, orang tua itu diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, dalam kita menunjukkan kita adalah seorang spiritual rohani yang bagus, yaitu kita harus tunduk kepada otoritas. Kalau di dunia, contoh kepada orang tua kita. Dalam lingkungan masyarakat, Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah. Dalam lingkungan gereja, Tuhan memberikan otoritas kepada gembala. Nah, kalau kita berbicara tentang mengenai aturan, di mana firman Allah yang tertinggi, yang menjadi patokan ukuran aturan. Firman Allah yang akan nyata melalui dalam lingkungan keluarga. Firman Allah itu nyata dalam bentuk nasihat, aturan disampaikan dalam bentuk apapun. Nah, lalu bagaimana jika mereka yang menyalahgunakan otoritas? Bagaimana jika orang tua kita memerintahkan kita mencuri, contoh? Bagaimana jika orang tua kita memerintah kita untuk berbuat kejahatan, atau pemerintah melarang kita beribadah? Atau bagaimana jika gembala mengajar hal yang sesat, hal yang harus dilakukan? Apa yang kita harus lakukan? Hal apa yang kita harus lakukan ketika Tuhan mempercayakan otoritas itu dan disalahgunakan oleh orang-orang tertentu? Nah, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Nah, kita
taat, kembali lagi, kita taat pada mereka karena Tuhan. Kalau kita bertemu dengan pimpinan yang tidak benar, jangan kita menyalahkan mereka. Jangan kita menyalahkan mereka. Mereka punya kesalahan, maka kita jadi tidak hormati otoritas mereka. Kita tetap harus tunduk, tapi kita tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Matius 23 ayat 2 sampai yang ketiga, di mana ahli-ahli ini adalah satu contoh di mana ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah sebab sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengerjakan tetapi tidak melakukannya. Nah, sebab itu kita harus butuh prinsip-prinsip dalam ketundukan. Dalam kita menjalankan ketundukan ini, kita harus butuh prinsip-prinsip, yaitu kita harus berdoa terus. Kita harus berdoa terus. Kita harus taat terus, karena karakter kita tunduk dan spirit kita rohani. Nah, demikianlah tugas ini, dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati.